Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutresno Pak dari Sidoarjo. Kebetulan ya agak buru-buru sedikit karena ada urusan. Alhamdulillah saya bergulat di dunia tanaman hias terutama sansevieria Pak. Oke. Nah ini kebetulan saya inventarisir apa yang ingin saya tanyakan ke Pak Bayu dan juga ada juga Dena dari greenhouse saya, sehingga saya minta sarannya ke Pak Bayu untuk bisa di manajemenin dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Terima kasih. Sebentar, yang kepingin apa? Sansevieria. Sudah saya siapkan pertanyaannya. Wah ini saya disuruh baca, saya mudah-mudahan masih ingat membaca saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ada 10 Bapak Ibu. Membuat tanaman sansevieria jadi variegata. Ini repot ini. Berarti kita harus merubah kelainan genetiknya. Cara merubah genetik Bapak Ibu buat tanaman jadi stres Mas. Stres kan nanti anakannya pasti akan berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, pupuk media tanam sansevieria yang tahan hama. Carilah dari rumput-rumputan yang tidak dimakan hama. Nah, sansevieria itu kan ulat juga tidak mau, hanya beberapa hama yang dia makan. Yang ketiga, mengatasi hama jamur, busuk akar, dan daun pada sansevieria. Kalau pada sansevieria, untuk yang di atas ini, kalau tanamannya tidak terlalu banyak, dicuci dengan sabun yang mengandung NaOH. Ribuan, kalau ribuan disemprot secara berkala. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan tanaman sansevieria. Sansevieria itu kan daunnya tebal, betul ya, dan dia pertumbuhan tunas tinggi, dan yang dipinginkan daun tebal, lebar, mengkilat, betul kan? Berarti pupuk yang terbaik kira-kira pupuk apa Bapak Ibu? Mau serius ngerjakan kelinci. Bahan utamanya kencing dan kotoran kelinci. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak anakan tanaman sansevieria. Anakan itu berarti yang dibutuhkan apa? Auksin. Berarti auksin terbagus dari mana? Buat dari lidah buaya, kulit bawang. Dibuat seperti membuat ZPT. Teknis membuat pupuk tanaman sansevieria dan pakan ayam berbasis alga. Kalau kita sudah dapat alga Bapak Ibu, alga itu sudah siap saji. Kenapa saya katakan alga akan menjadi pupuk masa depan dan menjadi makanan masa depan? Karena alga itu sudah siap terurai. Dosisnya bagaimana? Tinggal dikasih sendokan. Dan itu langsung dicerna oleh tanaman. Dosisnya per batang per minggu 1 sendok. Tahu dapat alganya dari mana? Begini, saya jelaskan. Bapak Ibu kan punya kolam nih, betul kan? Tolong filter air jangan di bawah. Kalau pompa airnya ini di bawah, yang dia hisap adalah kotoran ikan. Tapi ambil kurang lebih 50 hingga 60 cm dari bawah. Yang diambil tetap air bersih. Tapi air bersih pada alga yang sudah tua. Alga muda itu di sini. Tapi kalau alga tua berat jenisnya besar, dia akan turun sampai di sini. Dan ketika ini kita hisap, kemudian masuk di atas, kasih filter. Filter pakai spon ya, pakai. Nah, begitu sudah dikasih filter, dia akan mengendap bertahan, terbanyak di sini, kedua, ketiga, terakhir habis. Kalau seandainya untuk cacing, cacing itu taruh di sini. Seandainya goal kita bukan untuk makanan manusia, saya minta maaf, dengan cara ini aja sudah jadi pupuk yang terbaik. Tetapi kalau untuk jadi makanan ayam, jangan dikasih cacing di sini. Cukup dengan alganya saja diambil. Alga ini untuk makan lele, makan nila, makan gurami jauh lebih cepat pertumbuhannya. Dan garansi saya, ikan yang makannya alga, rasanya seperti kepiting. Badannya keras, lembut, kalau dimakan manis. Itu kalau pakai alga. Fungsinya pengganti apa? Pengganti dari asola.
Dosisnya sama seperti itu. Teknis memelihara ikan nila, gurami, tombro pada satu kolam. Boleh. Nila, kombro, gurami itu pada satu kolam. Nila itu ikan atas. Gurami ikan tenang, ikan tengah. Dan emas, tombro itu adalah pengaduk. Jadi dia akan bongkar bawah dasar. Nah, komposisinya 50%, 25%, ini 25% boleh. Kalau pakan ikan murah terbaik cuma 2, singkong plus asola. Tapi kalau mau ngolah ini jadi alga, asola bisa digantikan alga. Jauh lebih tinggi proteinnya. Ayam petelur tadi ya, ampas jagung. Saya tidak sarankan ampas jagung, Pak. Ampas jagung itu begini loh. Ini jagung manis, Bapak Ibu, bijinya jagung manis. Dalamnya diambil, dipres. Yang sisa apa? Kulit. Kulit itu tidak ada apa-apanya. Kulit hanya serat. Tanamlah jagung. Terus yang kedua, jagung bukan utuh. Jagungnya diapakan kalau untuk petelur? Dikecambahkan. Hormon untuk pertumbuhan telurnya akan tertinggi dan produksinya akan lancar. Kalau tidak begitu tidak akan lancar. Membuat pakan udang, kepiting, dan lobster. Lobster di tempat saya makanannya singkong. Kalau kepiting, kita kalau Bapak Ibu mau bisa dikasih makan ikan rucah. Tapi kalau di dalam terintegrasi bisa dikasih cacing, bisa juga dikasih maggot. Kalau untuk pakan udang terbaik, begini, ini udang apa rencananya? Saname sama mindu. Kalau mau pakan udang, udang itu adalah dekombuser. Jadi seandainya udang dekombuser, atas kasih bandeng dengan konsep bebek sudah cukup. Jadi udang itu pemakan sampah Bapak Ibu. Cuman satu jeleknya. Kalau dengan sistem ini, umur panennya agak lama. Tapi percayalah, lebih baik lama, tapi selamat. Lambat tapi selamat daripada cepat, rugi. Bisa diterima ya? Meningkatkan protein pada tepung ikan. Wah, ini gimana pertanyaan ini? Tidak bisa, Mas. Protein ya segitu. Tergantung jenisnya. Ngolah kalau mau meningkatkan protein itu cuman begini. Seandainya bahannya adalah ikan jelek. Ikan jelek kan berarti itu kan sembarang. Ikan rucah itu sembarang. Kalau mau protein tinggi, tapi kalau target untuk di atas 50% sangat sulit. 50% itu hanya ikan tertentu dengan protein itu. Kalau jenis lemuru bisa sampai 40%. Nah, ikan-ikan rucah pasti di level 30-40%. Paling gampang, busukkan sekali jadikan maggot. Setelah jadi maggot, sudah jadi warna putih ya, jangan sampai kuning, baru digiling. Dan itulah protein tertinggi ikan. Bisa dipahami? Iya, jadi tepung ikan. Maggot itu Bapak Ibu minta maaf, maggot itu kapsul kosong. Saya ulangi ya, tahu maggot sih? Belatung kan? Anggaplah belatung gitu aja. Maggot itu kan kosong nih, hanya kulit kan. Terus dia makan ikan, berarti isinya apa? Ikan. Kotorannya apa? Ikan juga kan. Nah, gilinglah pada waktu dia bentuk jadi maggotnya, ulatnya. Dan ketika itu digiling, jemurnya cepat sekali, 2-3 hari langsung kering. Dan itu proteinnya meningkat karena terjadi proses fermentasi di sini. Oke?